Halo warga internet, selamat datang di channel Tiket Tidur, sebuah channel yang membahas alur cerita film agar kamu tertidur. Seperti yang sudah tertera di judul video ini, Tiket Tidur akan mengulas alur cerita dari film Raya and the Last Dragon. Raya and the Last Dragon adalah film besutan dari rumah produksi Disney Animation Studios yang memiliki latar tempat di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia loh guys. Pantas saja banyak detail-detail yang tidak asing di mata kita, seperti wayang, batik, keris yang menjadi senjata tokoh utama kita, rempah-rempah, celurit, alat musik tradisional, dan yang paling membuat Tiket Tidur takjub ialah konsep keberagamannya. Seperti Indonesia banget bukan? Tiket Tidur sangat sarankan untuk kalian nonton film ini secara langsung untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Oke, sebelum mendengarkan alur ceritanya, silahkan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Tiket Tidur. Jika sudah, siapkan posisi wena kalian, balik sisi bantal kalian yang sudah dingin, redupkan sedikit lampunya, dan selamat datang di alur cerita Raya and the Last Dragon. Pada zaman dahulu, manusia hidup berdampingan dengan naga di daerah yang bernama Kumandra. Yang daerah tersebut memiliki bentuk seperti naga. Mereka semua hidup harmonis sebagai kesatuan. Namun, kekuatan jahat terbangun dan menghancurkan kedamaian. Entitas itu dikenal sebagai Drun. Drun mampu mengubah semua orang yang mereka sentuh menjadi batu. Para naga berjuang untuk melawan Drun untuk keselamatan umat manusia. Namun, perjuangan itu belum cukup untuk melawan Drun, hingga Drun mengubah semua naga menjadi batu. Saat itulah Sisu, si naga terakhir, memusatkan semua kekuatannya menjadi bola permata. Bola permata itu mampu menghabisi para Drun dan mengubah manusia yang menjadi batu kembali seperti semula, kecuali para naga. Para naga masih menjadi batu sampai saat ini. Satu-satunya peninggalan dari Sisu ialah bola permata. Seharusnya dengan pengorbanan para naga, umat manusia itu bersatu. Tapi malah sebaliknya, umat manusia malah ingin memiliki dan menguasai bola permata itu. Sehingga Kumandra terbagi menjadi 5 golongan, yaitu Tail, Talon, Spine, Heart, dan Fang. Semua golongan itu saling bermusuhan untuk mendapatkan bola permatanya, sehingga bola permata itu disembunyikan oleh Heart. 500 tahun kemudian, Raya, tokoh utama kita, sedang mencoba untuk mengambil bola permata itu. Ia ditemani oleh sahabatnya yaitu Tuk-Tuk. Setelah melalui beberapa rintangan, sampailah Raya dan Tuk-Tuk di tempat di mana bola permata itu disimpan. Beberapa saat kemudian, Raya kemudian dihadang oleh pria bertopeng. Kemudian terjadilah pertarungan antara Raya dan pria bertopeng tersebut. Ternyata pria bertopeng tersebut adalah ayahnya Raya. Raya sedang diuji oleh ayahnya apakah ia layak untuk menjadi penjaga batu permata tersebut. Raya pun telah berhasil lolos dari ujian yang diberikan ayahnya. Lalu Raya pun disiram air yang ada di sekitar bola permata tersebut oleh ayahnya sebagai tanda bukti bahwa Raya resmi telah menjadi penjaga bola permata tersebut. Singkat cerita, ayahnya Raya pun mengundang keempat suku lainnya untuk mendatangi suku Hati. Karena ayahnya Raya mempunyai cita-cita untuk menyatukan kelima suku kembali agar seperti Kumandra yang dahulu. Ayahnya Raya pun mulai membujuk keempat suku lainnya untuk berdamai dan bersatu kembali. Namun, keempat suku menolak apa yang dikatakan ayahnya Raya. Mereka semua iri apa yang dimiliki oleh suku Hati. Suku Hati memiliki senjata terkuat yang ada di negeri ini, yaitu bola permata. Mereka semua ingin memiliki bola permata itu.
Di acara perkumpulan antara 5 suku tersebut, Raya pun bertemu dengan teman baru yang bernama Namari dari suku Feng. Raya pun kagum setelah melihat kalung yang dipakai oleh Namari itu berbentuk seperti naga Shishu. Mereka berdua pun semakin akrab karena mereka sama-sama penggemar berat naga. Terutama naga Shishu, si naga terakhir yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Setelah banyak bercerita dan bercanda dengan Raya, Namari pun mulai menceritakan tentang legenda yang sangat terkenal di suku Feng. Legenda itu menyebutkan bahwa naga Shishu setelah mengumpulkan semua energi ke dalam bola permata, ia menjatuhkan diri ke sungai dan dibiarkan hanyut. Legenda itu menyebutkan bahwa mungkin saja naga Shishu itu berada di ujung sungai. Selain itu, Namari pun memberikan kalung naganya kepada si Raya. Karena mungkin Raya sudah percaya dengan Namari, Raya pun mengajak Namari ke tempat di mana bola permata itu disembunyikan. Sesampainya di sana, ternyata si kampret Namari ini telah berkhianat pada si Raya. Ia menendang Raya hingga jatuh dan terjadi pertarungan kecil antara Raya dan Namari. Ketika Namari terpojok, ia pun menyalakan kembang api untuk memberitahu pasukannya di mana tempat bola permata itu disembunyikan. Semua orang pun mulai berdatangan ke tempat itu. Ayahnya Raya mencoba untuk menjaga bola permata agar tidak ada orang yang mau mengambil bola permata itu. Namun tak disangka, ada seseorang misterius yang menembakkan anak panahnya tepat ke arah kaki ayahnya Raya, yang membuat ayahnya Raya terjatuh dan semua orang berlarian untuk merebut bola permatanya. Akibat terlalu serakah, bola permata itu pun terjatuh dan membangkitkan drone yang sudah lama lenyap. Drone itu pun mengamuk dan mengubah manusia menjadi batu satu persatu. Pecahan dari bola permata itu pun diambil oleh masing-masing suku. Semua orang pun berlarian keluar, termasuk ayahnya Raya dan Raya sendiri. Namun ayahnya Raya tak sanggup lagi untuk berlari. Ayahnya Raya pun memberikan pecahan bola permata itu kepada Raya. Ia percaya pada Raya pada suatu saat nanti ia mampu untuk membereskan semua ini. Raya pun dilempar ke sungai dan ayahnya diubah menjadi batu oleh drone. Enam tahun kemudian di daerah suku Tail, Raya yang sudah besar ditemani oleh Tuk-Tuk yang juga sudah besar pergi berkelana ke ujung sungai untuk mencari naga Shishu seperti yang dikatakan Namari waktu kecil dulu. Sampailah Raya dan Tuk-Tuk di ujung sungai terakhir. Di sana, Raya pun mulai melakukan ritual pemanggilan naga. Secara ajaib, naga Shishu pun muncul tepat di hadapan Raya. Tak seperti yang dibayangkan oleh Raya, ternyata naga Shishu punya kepribadian yang lucu dan sangat cerewet. Raya pun menjelaskan apa maksud dan tujuannya ia mencari naga Shishu. Raya ingin naga Shishu menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan drone seperti 500 tahun yang lalu. Namun, Shishu pun menjelaskan bahwa tidak hanya ia sendiri yang membuat bola permata itu. Bola permata itu dibuat dengan kekuatan Shishu dan kekuatan saudara Shishu lainnya, yaitu ada Amba, Prani, Jagan, dan Pengu. Setiap naga memiliki kekuatannya masing-masing. Sama seperti naga lainnya, Shishu pun memiliki kekuatan. Kekuatan Shishu ialah sebagai perenang yang handal. Setelah itu, Shishu pun mengambil pecahan bola permata yang dimiliki oleh Raya. Tiba-tiba saja badan Shishu pun mulai bercahaya. Ternyata itu adalah kekuatan adiknya Shishu, yaitu si naga Amba. Mereka berdua pun optimis mungkin hanya dengan mengumpulkan kelima pecahan bola permata tersebut bisa mengembalikan manusia yang menjadi batu seperti semula. Tapi sayangnya, keempat pecahan batu permata lainnya itu dikuasai oleh suku masing-masing. Sehingga Raya harus mendatangi wilayah mereka satu persatu.
Singkat cerita, sampailah Raya, Sisu, dan Tuk-Tuk di wilayah suku Tail. Lebih tepatnya di daerah di mana bola permata itu disimpan. Raya dan Sisu pun berusaha untuk melewati jebakan yang ada di situ. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan pecahan bola permata yang ada di suku Tail. Ketika Sisu ingin menyentuh bola permata tersebut, tiba-tiba saja Sisu berubah bentuk menjadi seorang manusia. Ternyata itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Prani, salah satu naga yang mentransfer kekuatannya ke dalam bola permata tersebut. Beberapa saat kemudian, Namari dan prajuritnya tiba-tiba saja datang di tempat itu. Namari adalah orang yang berkhianat pada saat Raya kecil dulu. Ia tahu apa yang sedang direncanakan oleh Raya, sehingga ia ingin menggagalkan apa yang direncanakannya. Raya pun berusaha untuk kabur dari kejaran Namari dan pasukannya, hingga ia melihat kapal yang ada di pinggir sungai. Ia berencana untuk kabur menggunakan kapal itu karena kucing yang dikendarai oleh Namari dan pasukannya itu takut sama air. Sesampainya Raya dan Sisu di kapal itu, ia bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Bun. Kita panggil saja dengan Kapten Bun. Kenapa Kapten Bun? Karena dia adalah pemilik dari kapal itu, sekaligus koki dan sekaligus juga kepala keuangan di kapal itu. Usut punya usut, ternyata keluarga dari Kapten Bun semuanya sudah dirubah menjadi batu oleh Drun. Sungguh kasihan sekali anak kecil itu. Mereka pun segera kabur dari kejaran Namari dan pasukannya dan langsung bergegas ke desa selanjutnya, yaitu daerah suku Talent. Sesampainya di sana, Raya pun menyuruh Sisu untuk tetap tinggal di atas kapal. Karena daerah Talent adalah daerah yang cukup besar kasus penipuan dan pencuriannya. Sehingga Raya pun berangkat sendirian untuk mengambil bola permata itu. Saat perjalanan Raya menuju bola permata itu, tiba-tiba saja ada bocil menangis. Raya pun terkejut dan mendatangi bocil tersebut. Mungkin saja bocil itu kehilangan orang tuanya. Ternyata si bocil kampret itu menipu Raya. Ia dan komplotan monyetnya mencuri bola permata itu dan langsung kabur. Kampret memang. Di sisi lain, mungkin karena Sisu bete nungguin si Raya yang gak balik-balik, ia mempunyai ide untuk berbelanja hadiah yang dimana hadiah itu akan diberikan kepada pemilik bola permata dengan tujuan untuk membangun kepercayaan si pemilik bola permata yang nantinya bola permata tersebut akan diberikan ke Sisu. Karena Sisu tidak punya uang, ia pun membeli semua barang itu dengan utang. Ya otomatis penjualnya marah dong ya. Dia siapa, dia dari mana kan nggak tahu. Alhasil terjadi keributan di situ. Untung saja ada nenek tua yang mau bantu Sisu. Ia pun membayar semua barang dagangan yang diambil oleh Sisu. Setelah itu, ia membawa pergi Sisu entah kemana. Kita balik ke Raya. Raya saat ini masih mengejar bocil kematian itu. Singkat cerita, Raya berhasil mengepung bocil dan kawanan monyet-monyetnya. Dan bocil itu mengembalikan bola permata yang ia curi. Raya pun bertanya kepada mereka, kemana orang tua si bayi itu? Ternyata orang tua dari bayi itu telah menjadi batu dan termasuk salah satu korban dari keganasan Drun. Mungkin karena Raya kasihan dengan mereka, Raya pun mengajak mereka untuk kerjasama dan membantu Raya untuk mendapatkan bola permata itu. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat di mana bola permata itu disimpan. Tapi anehnya bola permata itu tidak ada. Dan ternyata bola permata itu sudah diambil orang. Orang yang mengambil bola permata itu adalah orang yang paling berkuasa di daerah suku Talent, yaitu si nenek tua yang membawa Sisu berjalan entah kemana. Nenek tua itu dia sudah tahu bahwa Sisu mempunyai bola permata dan dia mempunyai rencana untuk merampasnya. Nenek tua itu kemudian mengancam Sisu untuk memberikan bola permata itu kepada dia. Kalau tidak, Sisu akan dilahap oleh Drun dan berubah menjadi batu. Saat pintunya mau ditutup, untungnya Raya pun datang menyelamatkan Sisu dan mengambil bola permata yang dimiliki oleh nenek itu. Ketika Sisu menyentuh bola permata itu, tiba-tiba saja banyak sekali kabut yang keluar dari badannya Sisu.
Ternyata kabur itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh adiknya Sisu yang bernama Jagan. Mereka pun segera pergi ke kapal. Sesampainya di kapal, Raya, Sisu, Kapten Bone, Bocil dan kawanannya pun segera bersiap-siap untuk menuju ke daerah selanjutnya, yaitu Spine. Orang-orang di suku Spine terkenal dengan badan yang besar dan ganas. Sesampainya di sana, Sisu memiliki rencana, yang dimana rencana itu sama seperti rencana pada saat di talent tadi. Ia ingin memberikan hadiah kepada pemilik batu tersebut. Raya pun menolak rencana itu, karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya di dunia ini. Terakhir kali Raya percaya sama orang, ia selalu dikhianati. Sisu pun tetap ingin memberikan hadiah kepada pemilik bola permata itu. Ia pun kabur dengan membawa bubur sebagai hadiahnya. Raya pun mengejar Sisu untuk menghentikannya. Sesampainya di depan gerbang, mereka berdua pun terjebak oleh perangkap yang dibuat oleh suku Spine. Mereka berdua pun disekap di salah satu rumah suku Spine yang bernama Tong. Singkat cerita, Raya dan Sisu kemudian diselamatkan oleh teman-temannya. Ternyata semua orang yang ada di suku Spine semuanya berubah menjadi batu kecuali Tong. Ia sangat senang karena ia melihat bahwa masih ada orang yang tidak berubah menjadi batu selain dirinya. Beberapa saat kemudian, Namari pun datang di depan gerbang Spine. Ia sedang mencari Raya. Raya pun menyuruh teman-temannya kabur lewat belakang dan ia sendiri yang akan melawan Namari. Mereka berdua pun bertarung, kemudian Namari membuat Raya terpojok. Sisu pun melihat kejadian itu. Ia pun langsung menakuti Namari dengan wujud naganya. Namari pun mengeluarkan sedikit air matanya karena ia baru pertama kali melihat wujud naga di depan matanya langsung. Raya dan Sisu pun kemudian segera pergi menuju ke kapal menyusul teman-teman yang lain. Sesampainya di kapal, teman-teman Raya pun kaget melihat wujud asli dari Sisu. Ternyata Sisu adalah seekor naga yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Raya pun menjelaskan maksud dan tujuannya ia mencari naga Sisu dan mengumpulkan bola permata itu. Semua teman-temannya Raya ingin sekali membantu Raya, dan Tong pun memberikan batu permata yang dimiliki oleh suku Spine kepada Sisu. Setelah Sisu menyentuh bola permata itu, tiba-tiba saja turun hujan. Ternyata hujan itu adalah kekuatan kakaknya Sisu yang bernama Penggu. Mereka memiliki keempat batu permata itu, yang dimana tinggal sisa satu batu permata yang harus dikumpulkan, yaitu batu permata milik suku Feng. Suku Feng adalah musuh terberat dari suku Hati, karena kesalahan suku Feng membuat Drun muncul kembali dan memangsa seluruh umat manusia di bumi ini. Mereka semua pun memikirkan rencana bagaimana cara untuk merampas bola permata yang ada di suku Feng. Lagi-lagi, Sisu pun mengusulkan rencana untuk memberikan hadiah kepada pemilik bola permata itu. Tentu saja dong mereka menolak rencana yang diusulkan oleh Sisu, karena mereka sudah tidak percaya lagi sama Namari, termasuk suku Feng. Oleh karena itu, Sisu pun membawa Raya pergi ke daerah suku Hati. Lebih tepatnya di tempat di mana bola permata itu dijaga oleh suku Hati. Sisu pun menjelaskan bagaimana cara ia dan saudara-saudaranya membasmi para Drun 500 tahun yang lalu. Pada saat itu, Sisu dan saudara-saudaranya terkepung oleh para Drun yang siap memangsa. Kemudian, Penggu, kakaknya Sisu, ia pun membuat bola permata dengan kekuatannya. Saudara-saudara lainnya pun memusatkan kekuatannya ke bola permata itu. Kemudian bola permata itu diberikan ke Sisu. Karena saudara-saudaranya Sisu percaya bahwa Sisu mampu membasmi para Drun itu. Karena kekuatan kepercayaan antara Sisu dan saudara-saudaranya, Sisu pun mampu membasmi para Drun. Setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Sisu, Raya pun akhirnya menyetujui rencana yang dibuat oleh Sisu. Di lain sisi, di suku Feng, kita diperlihatkan Namari dengan ibunya sedang berbicara. Dari pembicaraan mereka berdua, kita tahu bahwa ternyata suku Feng tidak sepenuhnya jahat.
mereka juga ingin Kumandra kembali lagi seperti dulu. Karena kesalahan yang mereka buat 6 tahun yang lalu, suku Feng berencana untuk mengumpulkan bola permata dan menyelamatkan dunia. Namun, apabila bukan suku Feng yang menyelamatkan dunia, suku-suku yang lain otomatis akan memusuhi suku Feng dan membuat warga suku Feng akan merasa terancam. Oke, kita balik ke Raya. Raya pun menyiapkan hadiah berupa kalung naga Sisu seperti yang direncanakan oleh Sisu. Ia juga memberikan surat kepada Namari agar ia bertemu dengan Raya. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu. Namari pun berterima kasih atas hadiah yang diberikan kepadanya. Kemudian, Namari pun juga memberikan bola permata yang dimiliki suku Feng kepada Raya. Ketika Raya ingin mengambil bola permata itu, tiba-tiba saja Namari mengarahkan busur panahnya tepat pada arah Raya. Karena Sisu sudah percaya dengan Namari, ia pun mulai mendekatinya. Namun, tiba-tiba Namari pun menembak Sisu hingga tewas. Ia pun langsung kabur sambil membawa bola permatanya. Karena kematian Sisu, air yang ada sekitar daerah suku Feng akhirnya menghilang. Karena air yang sudah menghilang, drone pun bisa menyerang daerah itu. Mereka semua pun bergegas untuk menyelamatkan warga suku Feng, kecuali Raya. Raya mencari Namari karena ia ingin membalaskan dendamnya karena Namari telah membunuh Sisu. Terjadilah pertarungan sangat sengit antara Raya dan Namari. Singkat cerita, Namari pun terpojok. Dia menjelaskan bahwa ia tidak ingin semua ini terjadi. Tujuan ia mengumpulkan bola permata hanya ingin menyelamatkan dunia. Raya pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Namari, karena Namari sering sekali berbohong kepadanya, sering sekali berkhianat kepadanya. Namari pun berkata, "Terserah kau sajalah kalau kamu gak percaya sama aku. Tapi kamu patut disalahkan atas kematian Sisu seperti halnya aku." Ternyata Namari tidak memiliki niat untuk membunuh Sisu. Pada saat itu, ketika Sisu mendekati Namari, Raya mencurigai Namari akan membunuh Sisu, sehingga ia menghalau Namari menggunakan pedangnya. Karena Namari kaget, ia pun tidak sengaja melepaskan anak panahnya dan membunuh Sisu. Setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Namari, Raya pun pergi meninggalkan Namari sendirian. Sebenarnya mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan dunia. Tapi karena mereka saling tidak percaya satu sama lain, yang membuat terjadi perselisihan antara mereka berdua. Raya pun kemudian membantu teman-temannya untuk menyelamatkan warga daerah suku Feng. Tiba-tiba saja Namari pun datang untuk membantu Raya. Ketika mereka ingin membantu warga yang lainnya, tiba-tiba saja lantainya retak. Raya, Namari, dan teman-temannya pun jatuh ke dalam tanah. Di dalam tanah, mereka pun terkepung oleh drone. Peristiwa ini mengingatkan Raya pada peristiwa yang terjadi 500 tahun yang lalu, di mana para naga juga terkepung oleh para drone. Pada saat itu, para naga mempercayakan bola permatanya kepada Sisu. Raya pun tersadar, ternyata kekuatan yang sebenarnya adalah saling percaya. Oleh karena itu, Raya pun menyuruh teman-temannya untuk mengumpulkan bola permata dan saling percaya. Tapi, teman-temannya itu masih gak percaya sama Namari. Oleh karena itu, Raya pun memberikan bola permata itu dan mempercayakannya kepada Namari. Seketika kemudian, Raya berubah menjadi batu. Karena melihat apa yang dilakukan oleh Raya, teman-teman lainnya pun mengikuti Raya. Mereka memberikan batu itu kepada Namari dan mempercayakannya. Raya, Kapten Bone, Bocil Kematian, dan Tong pun berubah menjadi batu. Setelah mendapatkan kelima bola permata itu, kampretnya, Namari kabur dong. Eits, gak jadi. Ia pun kembali lagi dan menyusun bola permata itu. Sesaat kemudian, Namari pun ikut menjadi batu. Singkat cerita,
Bola permata itu pun meledak dan menghabisi para drone. Dan akhirnya manusia yang menjadi batu kembali lagi seperti semula. Mereka semua pun sangat senang dan bahagia karena sudah berhasil mengalahkan para drone. Ternyata tidak hanya manusia saja yang kembali seperti semula. Naga yang menjadi batu juga kembali seperti semula. Para naga pun menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali Sisu. Akhirnya Raya pun bisa bertemu kembali dengan Sisu. Mereka pun kembali ke daerah masing-masing untuk bertemu dengan keluarga mereka. Termasuk juga Raya yang pergi ke daerah suku Hati untuk menemui ayahnya. Singkat cerita, perwakilan dari masing-masing suku lainnya pun datang ke hadapan ayahnya Raya. Mereka datang dengan maksud dan tujuan untuk berdamai. Akhirnya Kumandra bersatu seperti dulu, seperti yang dicita-citakan oleh ayahnya Raya. Nah, itu dia alur cerita dari film Raya and the Last Dragon. Gimana cuy? Keren kan? Coba deh kalian tulis di kolom komentar apa saja budaya Indonesia yang ada di film ini. Oke, kalau sudah, sekian dari saya. Nantikan konten-konten dari Tiket Tidur selanjutnya. Bye.